Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Qurrafi pernah berkata dalam kitabnya Az-Zahirah, kullu fikhin la yukhraj minhu al-qawaid falaysa bisyai'. Segala hukum fikih yang tidak mengeluarkan kaidah fikih maka dia tidak bermanfaat. Maka hendaknya kita mengetahui bahwasanya ilmu kaidah fikih itu sangat penting. Qawaid al-fiqhiyah atau kaidah-kaidah fikih itu penting. Dan para ulama membagi kaidah-kaidah fikih ke dalam khamsa qawaid al-kubra atau 5 kaidah yang besar. Yang pertama yaitu niat. Niat itu sangat mempengaruhi amal seseorang. Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyah, setiap amal tergantung dari niatnya. Maka kita beri contoh, jika seseorang tawaf pada tempat selain Ka'bah, maka jika dia tawaf dengan niat untuk ibadah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Namun jika dia tawaf dengan niat mencari barang yang hilang, maka itu bukan kesyirikan dan dia tidak berdosa. Nah, ini menunjukkan amal tergantung dari niatnya. Contohnya suami yang bilang kepada istrinya, pulanglah kamu ke rumahmu. Jika niat dalam hatinya itu ingin cerai, maka jatuh talak. Namun jika tidak, maka tidak jatuh talak. Maka amal tergantung dari niatnya. Kemudian kaidah kedua, al-yaqin la yazulu bisyak, atau keyakinan itu tidak hilang dengan keraguan, atau keraguan tidak bisa menghapus keyakinan. Contohnya seseorang yang telah berwudu, lalu dia ragu apakah wudunya telah batal dengan kentut atau tidak, maka hukum asalnya dia belum kentut dan wudunya tetap masih sah atau tidak batal. Karena yakin itu menghapus keraguan. Contoh lainnya, jika seseorang dia bingung apakah dia sudah membayar hutangnya atau belum, maka hukum asalnya dia belum bayar utang. Begitu juga contoh lainnya, jika seorang suami dia bingung apakah dia telah berkata cerai kepada istrinya atau belum, maka hukum asalnya dia belum bercerai dengan istrinya. Kemudian kaidah ketiga, la doror wala diror, tidak boleh memudaratkan orang lain dan tidak boleh memberi mudarat. Tidak boleh memudaratkan orang lain dan tidak boleh memudaratkan diri sendiri. Contohnya apa? Contohnya seperti bunuh diri. Bunuh diri itu memudaratkan diri sendiri. Contoh yang memudaratkan diri sendiri seperti merokok. Merokok itu dapat memudaratkan diri karena membuat kesehatan kita terganggu. Maka bisa dikategorikan rokok hukumnya haram. Karena dalam kaidah fikih tidak boleh memudaratkan diri dan orang lain. Contoh lainnya, jika seseorang ugal-ugalan dalam membawa kendaraan bermotor, itu bisa mengakibatkan kemudaratan, maka itu juga haram. Maka tidak boleh seseorang kebut-kebutan di jalan tanpa sebab darurat dan lain sebagainya, karena itu memudaratkan. Kemudian yang keempat, al-masyaqqah tajlibut taisir, atau kesulitan mendatangkan kemudahan. Contohnya seseorang yang tidak mampu sholat dengan berdiri, kata Rasulullah, sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Maka jika tidak mampu, dengan duduk. Kemudian contoh lainnya, seseorang yang ingin berwudu tapi tidak ada air, maka boleh baginya bertayamum. Nah, ini masuk ke dalam kaidah kesulitan mendatangkan kemudahan, atau al-masyaqqah tajlibut taisir. Contoh lainnya, orang yang bersafar, dia boleh membatalkan puasanya dan mengqada di hari lain, dan dia juga bisa mengqasar salatnya. Kemudian kaidah kelima, al-'ada muhakkamah, atau adat atau tradisi atau kebiasaan suatu kampung itu berlaku hukum. Contohnya seperti contohnya Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, maka pergaulilah perempuan istri kalian dengan baik. Maka dalam ayat ini kita diperintahkan untuk berlaku baik dengan istri, tentunya sesuai dengan urf masing-masing atau dengan kebiasaan daerah masing-masing. Contohnya dalam hal nafkah, jika dalam satu daerah nafkah normalnya atau kebiasaan perempuan di situ diberi nafkah 5 juta, maka nafkah yang baik yaitu sesuai dengan al-urf, yaitu 5 juta. Jika di tempat lain 10 juta, maka di bawah 10 juta maka masuk ke dalam kezaliman.
Begitu juga contoh yang lainnya mahar. Jika mahar di suatu tempat yang paling ringan atau yang paling sedikit yaitu emas misalnya 5 gram, maka di bawah itu adalah suatu kezaliman karena itu adalah mahar terendah di kampung tersebut. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.